Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini pembahasan terkait juga masih Harun Masiku dan kemudian bagaimana image atau persepsi masyarakat katanya bahwa ini ada kaitannya kasus dengan kasus BLBI. Ya enggak? Kasus pencairan dari BI itu loh teman-teman. Nah, juga katanya image yang berkembang ada kaitannya dengan Partai Banteng itu sendiri. Justru ini agar lebih jelas harus kita dengarkan terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini adalah sebuah pengakuan ex daripada tim KPK atau pegawai KPK, penyidik KPK dengan orang-orang yang mengerti tentang hukum. Dulu kan nih, saya mau kaitkannya gini. Kenapa Hasto begitu penting sehingga kemudian seorang ketua partai membuat respon yang sangat keras, Mas? Dan itu kan jadi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Hasto adalah orang yang mempunyai posisi strategis di dalam partai. Sehingga reaksi keras itu ya wajar karena Hasto punya posisi yang strategis. Tapi kan kemudian ada sinyalemen muncul lagi. Ini bukan posisi yang strategis karena Hasto menyimpan informasi yang bisa menghubungkan antara kasus ini dengan ketua partai. Itu ada sinyalemen yang muncul juga seperti itu. Baik, sebentar. Tadi ada yang bertanya barangkali di antara kita semuanya, kok apa pentingnya seorang Hasto kemudian dibela mati-matian oleh bahkan ketua umum sendiri, Ibu Megawati sendiri. Nah, ternyata Pak Bambang Wijayanto mengatakan ada sinyalemen, katanya otomatis sinyalemen ini dari masyarakat atau kabar berita yang sudah tersebar di media, ada kaitannya atau Hasto ini menyimpan banyak hal terkait dengan Partai Banteng itu sendiri atau bahkan ada kaitannya dengan ketua umum yaitu Megawati itu sendiri. Nah, dari sini kita akan lanjutkan. Maksudnya yang disimpan yang di Rusia itu bukan? Bukan loh. Nah, yang di Rusia ada kaitannya juga. Oh iya. Ada baru lagi. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membongkar informasi itu, karena sekarang kasusnya Hasto sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau mau ada pukulan balik, this is the moment of truth-nya gitu loh. Lagi musim nih Pak, musim bongkar-bongkar. Oh baik. Tapi bagus lah Pak, memang kalau kebusukan masih. Jadi kalau borok itu Pak mesti dibuka biar kering katanya. Kalau orang tua dulu bilang gitu. Kalau ditutup dia nggak kering. Tapi begini Pak. Terlepas dari segala persoalan itu semua ya, saya mendengar juga bahwa masalah terjadinya di kasus Harun Masiku ini katanya ada kaitan dengan satu kasus. Ini bukan BLBI ya Mas? Ya, sayangnya iya. Sayangnya katanya berkaitan dengan kasus BLBI, kayaknya iya katanya. Oke. Pak Bibi paling bisa memang kalau bertanya. Kan saya bilang bukan. Oke, lanjutin Mas. Jadi mengingat kasusnya itu kasus besar, dugaannya juga ada praktek-praktek suap. Dan praktek-praktek suap itu sebagian katanya ada bukti-bukti yang sudah mengerucut begitu. Tapi kan terlepas dari itu benar apa tidak harus dibuktikan kan. Dan kalau itu benar berarti ada kaitannya dengan Firly Bahuri juga. Ups, saya justru khawatir Pak Bibi. Mr. F ini ada di mana-mana ternyata ya. Iya, karena kan kasusnya kan ada kasus yang BLBI yang berhenti di KPK kan SP3. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan, dan ada beberapa kasus lain boleh yang. Boleh di ini nggak Mas? Aku nggak tahu tuh kasus BLBI yang berhenti. Ya. Saya kira belum waktunya dibuka sekarang. Oh iya belum. Nanti. Oh tapi zamannya Pak Firly. Iya. Mr. F ini yang Oh baik. Oke, lanjutin. Dan itu hal-hal yang Jadi ternyata pada zaman Ketua KPK Firly Bahuri itu ada kasus besar yang di SP3-kan, ya enggak, dilepaskan gitu. Menurut saya penting nanti kita lihat. Kalau terjadinya kasus itu katanya di baliknya itu ada suap besar juga. Dan fakta-fakta itu saya yakin ada hal yang nanti perlu dicek dengan lebih jauh. Dan dalam pandangan saya, apapun bentuk kasus harus dibuka
Ya, setuju. Saya khawatir kemudian hal-hal begini dipakai buat nakut-nakuti Ibu Megawati. Khawatir, padahal mungkin Ibu Mega saya nggak yakin ada kaitan dalam kasus ini. Tapi kalau itu kemudian dipakai buat nakut-nakuti untuk bela, itu kan jadi persoalan juga. Saya dengar Tapi itu, Mas, terlepas itunya. dari apapun Betul, itu Pak betul. Bibi, itu perlu dibuka dengan jelas karena kita tidak mungkin permisif dengan semua apapun jenis kejahatan. Ya. Karena kejahatan kalau dibuka, kita berharap tidak terjadi lagi, bisa menjadi pembelajaran, dan siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Ya, setuju. Teman-teman, ini disclaimer juga ya, teman-teman. Artinya saya juga memutarkan suara ini adalah bahwa bukan saya berpihak ke si A, bukan saya juga berpihak ke si B atau partai manapun. Yang jelas siapapun partainya, siapapun backgroundnya, biografi dan sebagainya, ketika kemudian seorang tersebut atau oknum tersebut menyalahgunakan wewenang, kemudian korupsi, melaksanakan tindak pidana dan sebagainya, justru ini harus selalu diviralkan dan harus kita kritisi. Jangan sampai kemudian negara ini dilema dengan banyaknya oknum, baik itu dari sipil maupun daripada aparatur. Kan begitu teman-teman. Jadi harus kita bahas selalu, ramaikan. Orang yang menakut-nakuti Bu Mega itu pintar tuh, Mas. Kenapa pintar? Karena ya kalau ngomong soal BLBI itu berada pada periode kepemimpinan beliau sebagai presiden. Dan pada saat itu ada kebijakan Di yang masa luar SKL biasa, ya, ya. Ada kebijakan yang luar biasa sekali yang sampai sekarang belum pernah ada setelah itu, yaitu yang disebut dengan release and discharge. Ya. Dalam release and discharge itu ada begitu banyak obligator. Dan sebagian besar itu konglomerat Indonesia yang sekarang berjaya itu mendapatkan surat keterangan lunas. Ya. Dan itulah SKL itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa orang-orang ini tidak dituntut pidana. Padahal pada saat itu dia ngemplang sengemplang-ngemplangnya gitu loh. Ya. Nah itu yang kemudian orangnya jago banget itu. Jadi menakut-nakuti ini. Padahal pembuat kebijakan kan nggak ada isunya. Betul. Cuman ya ditakut-takutin seperti Ya. itu. Mas, sekarang kita ngomong soal yang agak teknis ini kan udah pelimpahan. Ya. Salah satu argumen politisasi itu dibangun dengan mengatakan bahwa proses yang seharusnya dilakukan itu tidak dipenuhi secara baik dalam pengertian KUHAP-nya itu. Misalnya saja dia mengatakan kan masih ada pra-peradilan yang masih dimasukkan. Mestinya ditunggu dulu dong pra-peradilannya. Itu mestinya itu kata siapa itu? Itu dari si lawyernya. Kata orang atau kata peraturan? Nah ini nah itu yang saya mau bilang. Kalau argumen itu dipakai, terus kemudian dikasih frase itu politisasi, kan prosesnya belum itu tepat nggak sih? Iya. Menurut saya, silakan. Menurut saya nggak tepat, karena begini, pra-peradilan itu kan diberikan ruang untuk mempersoalkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum acara. Waktu yang diberikan itu maksimal adalah ketika sebelum perkaranya diperiksa di pengadilan. Betul. Diperiksa ini kan banyak persepsi, ada yang bilang sudah diserahkan dilimpahkan ke pengadilan, dibilang diperiksa, sidang pertama diperiksa, jadi ada beberapa perspektif, ditunjuk hakim diperiksa. Tapi terlepas dari itu pun lah, apapun itu. Tapi setelah sudah dilimpahkan, berarti pokok perkaranya yang diperiksa. Kalau kita lihat di masalah yang sekarang yang dipersoalkan, katanya, kalau sekilas yang saya lihat Pak B ya, katanya untuk penetapan tersangka, artinya masalah pembuktian kan yang dipersoalkan. Toh juga di pokok perkara, bukan kan nanti juga pembuktian yang dipersoalkan. Jadi saya pikir mestinya dengan dibuka didorongnya kasus, didorong perkara pokok perkaranya, itu akan jadi lebih baik. Dan beberapa bukti-bukti yang telah diungkap oleh KPK dalam pra-peradilan yang pertama, saya kira sudah cukup memberikan gambaran sebenarnya faktanya ada apa tidak gitu. Dan saya siap. Jadi di awal kan seringkali ada bahasa bahwa kemudian Hasto ditangkap, Hasto tersangkakan itu adalah bagian daripada politisasi dan sebagainya, kriminalisasi dan sebagainya. Nah ini kan image yang berkembang yang telah dilontarkan oleh timnya Hasto saat itu dan barangkali PDI saat itu ya. Nah justru menurut ex daripada penyidik dan bahkan wakil ketua KPK Bambang ini dinyatakan katanya ini yang mengatakan kriminalisasi atau politisasi adalah orang atau peraturan katanya. Iya juga ya.
Artinya kalau yang mengatakan ini orang berarti juga bisa memungkinkan kesalahannya, kira-kira begitu teman-teman. Nah, yang kedua katanya kalau ini dibongkar semuanya oleh KPK justru ini menjadi kebenaran nantinya. Justru kemudian masyarakat bisa menilai apakah kemudian dia salah atau tidak. Ketika tidak ya sudah lepaskan. Ketika salah ya tetap harus dihukum sesuai dengan kadar pidana hukumnya kan begitu ya teman-teman. Jadi kita setuju bahwa kasus ini harus diulik lebih jauh dan ada hasil nanti di dalam putusan pengadilan itu. Kok melihat faktanya banyak ya? Faktanya banyak. Ya. Cuma ada sesuatu yang menarik nih Mas dibahas dalam teknis hukum acara. Soal saksi meringankan. Ya. Saya langsung menuju aja pada pasal nih. Pasal 65 KUHP menyatakan gini Mas, tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi Ya. dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberi keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Ya. Kalau ngelihat frasa kalimat di pasal 65 KUHP, itu hak. Betul. Tapi kan pertanyaannya, apakah ada kewajiban? Ya. Gitu kan maksudnya perdebatannya. Nah, tapi itu dikunci di pasal 116 ayat 3 KUHP. Ada kalimatnya gini, dalam pemeriksaan tersangka, penyidik wajib mendengar keterangan yang menguntungkan bagi tersangka dan wajib pula bertanya kepadanya tentang semua yang diketahuinya, antara lain mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dirinya. Ya. Nah, ini kan teknis banget ini, dan di situ penyidik dikunci 116 ayat 3 itu. Nah, argumen yang dia lontarkan oleh lawyernya mereka mengatakan kita sudah mengajukan Ahli, Pak ya. yang meringankan. Iya, ahli yang meringankan. Ya, ada di sini disebutnya dalam pemeriksaan tersangka mendengar keterangan. Iya, iya. Keterangan yang menguntungkan tuh bisa keterangan berupa fakta, bisa juga ahli. Iya, iya. Pendapat Mas Novel? Saya pikir begini, Pak. Mestinya proses waktu pemeriksaan kan cukup panjang. Kalau memang diperlukan, mestinya diajukan sejak awal. Sejak awal. Tapi kalau sudah waktunya sudah di penghujung dan sudah nggak bisa lagi, saya kira mempercepat perkara bukankah itu tujuan hukum juga? Yes. Agar perkara itu bisa dilakukan dengan secepat mungkin gitu. Jadi saya pikir itu tidak ada persoalan. Kalau dulu di KPK kita kami ya paling nggak, karena saya sering melakukan. Kita tidak terlalu merespon atau menggali terlalu jauh terkait dengan ahli. Kalau saksi yang menguntungkan tetap kita dengar. Tapi kalau ahli jarang kita periksa lebih jauh ya, karena toh juga nanti di persidangan di pokok perkaranya pasti akan dihadirkan. Kenapa? Diperiksa tapi tidak mendalam gitu ya. Kenapa? Karena KPK tidak berwenang menghentikan perkara. Kalau dulu ketika poinnya di situ ya. Kalau sekarang memang berbeda ya, karena KPK berwenang untuk menghentikan perkara. Jadi persoalan itu mestinya KPK tidak boleh seperti dulu. Ini pandangan saya akan berbicara seobjektif mungkin nih, Pak. Mestinya periksa semuanya agar KPK bisa melihat keluasannya. Karena kalau ternyata itu ada persoalan atau ada hal yang ternyata bisa men-challenge bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, harus dihentikan di penyidikan. Itu kalau kondisi sekarang karena KPK punya SP3. Tapi kalau waktunya kemudian KPK menyegerakan dan kemudian itu sidang, saya kira nggak ada masalah. Kecuali kalau perkaranya lama tapi nggak dijalan-jalankan fakta-fakta hal-hal. Jadi terutama saksi fakta, karena itu akan bisa merubah konstelasi pembuktian. Tapi juga kan kadang-kadang gini Mas, ini saya berpikir lawyer nih. Iya. Ada trikinya juga kan kadang-kadang lawyer Mas. Trikinya gini, dia ajukan pra peradilan, ya kan? Sehingga prosesnya bisa di hold on. Tapi kemudian di ujung itu juga diminta permohonan untuk diperiksa saksi dong. Jadi sebenarnya ada politisasi juga dalam hukum acara, kan gitu kan? Ini saya berpikir dari sisi lawyersnya ya. Terus kemudian kalau itu tidak dulu tuh kan politisasi terjadi, padahal dia sedang mempolitisasi pasal-pasal itu juga. Baik, ya benar. Poinnya adalah bisa terjadi kedua belah pihak. Untuk itu solusi yang terbaik adalah segera disidangkan katanya, agar kemudian di situ mengemuka sebuah kebenaran, di mana dalam persidangan kita tahu sendiri ya teman-teman, ada penuntut umum yang enggak JPU, ada kemudian pengacara, kemudian ditengahi oleh pada hakim ketua, hakim anggota yang kedua. Nah, di sini kemudian dipublikasi secara publik ya, dan setiap wartawan,
setiap orang berhak atau bisa mengikuti daripada acara pengadilan tersebut, sehingga kita ini mudah mencerna pada akhirnya, mudah mengetahui mana yang sebenarnya adalah benar, kan begitu ya. Baik itu teman-teman, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.